Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Agus Marni, NIM 19233006. Itu melanjutkan materi mata kuliah pemeriksaan pajak. Di sini saya akan lanjut membahas itu tentang pemeriksaan surat pemberitahuan, itu pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, PPN dan PPNBM. Baiklah, yang pertama itu ada pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM. Nah, apa tujuan dari pengujian kelengkapan ini? Tujuannya adalah yang pertama itu untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT masa PPN dan PPNBM. Itu berupa penyerahan BKP dan JKP. Nah, teknik apa saja yang digunakan dalam pengujian ini? Teknik yang digunakan dalam pengujian ini yang pertama itu pemanfaatan informasi internal atau eksternal dari DJP. Pemeriksa pajak itu bisa memanfaatkan informasi yang ada di DJP ataupun yang di luar dari DJP. Nah, yang kedua itu penelusuran angka. Yang ketiga, penelusuran bukti. Yang keempat, pengujian keterkaitan. Yang kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang dilakukan baik wajib pajak badan maupun orang pribadi. Nah, yang keenam, permintaan keterangan atau bukti. Yang ketujuh, konfirmasi. Yang kedelapan, pengujian kebenaran penghitungan matematis. Jadi, apakah benar penghitungan dia ini tertib atau matematis atau bukan. Nah, lanjut yang kedua, itu pengujian kredit pajak masukan. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk memastikan bahwa pengusaha kena pajak atau yang kita kenal dengan PKP ya, itu hanya mengkreditkan pajak masukan yang memang diperkenankan. Jadi hanya pajak masukan saja yang dikreditkan di sini. Nah, bagaimana tekniknya? Itu hampir sama dengan poin yang pertama tadi. Yang pertama itu pemanfaatan informasi internal atau eksternal dari DJP. Yang kedua, pengujian keabsahan dokumen. Yang ketiga, penelusuran bukti-bukti. Yang keempat, pengujian kebenaran penghitungan matematis. Yang kelima, adanya rekonsiliasi atau ekualisasi. Yang keenam, pengujian kebenaran fisik. Nah, yang ketiga, pengujian ketepatan waktu penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak keluaran. Nah, apa tujuannya? Tujuannya di sini itu untuk memastikan bahwa pengusaha kena pajak itu telah menerbitkan faktur pajak yang mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pengujian ini itu berupa penelusuran bukti, itu berupa vouching ke faktur pajak keluaran, dokumen kontrak jual atau beli, invoice, terus syarat penyerahan, dokumen pengiriman barang, dan juga jurnal pengakuan pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada pengujian objek PPNBM. Nah, apa tujuan dari pengujian objek PPNBM ini? Tujuannya itu untuk memastikan apakah pembelian barang yang dilakukan pengusaha kena pajak importir ataupun penyerahan barang yang dilakukan PKP pabrikan termasuk barang kategori mewah atau tidak. Jadi pas wajib pajak mengimpor barang itu dan penyerahan barang tersebut ke PKP pabrikan termasuk barang mewah atau tidaknya. Nah, teknik pengujian itu yang pertama penelusuran bukti berupa vouching tadi. Nah, dan kedua itu adanya pengujian kebenaran fisik. Pengujian secara fisik secara langsung berarti ya. Nah, lanjut. Pengujian kebenaran penerapan dasar pajak atau DPP ya. Nah, apa tujuannya? Itu untuk memastikan kebenaran. Apakah dasar penerapan pajak ini dalam setiap transaksi dilakukan? Jadi, apakah wajib pajak melakukan transaksi itu kebenaran DPP-nya apakah benar atau tidak? Nah, teknik pengujiannya itu melakukan penelusuran bukti berupa vouching tadi. Nah, lanjut. Itu yang keenam ada pengujian kebenaran tarif, kebenaran penerapan tarif. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu untuk memastikan kebenaran tarif yang dipergunakan oleh pengusaha kena pajak itu dalam setiap transaksi yang dilakukan. Apakah benar tarif yang dilakukan transaksi oleh wajib pajak tersebut benar. Nah, teknik pengujiannya itu yang pertama sama penelusuran bukti berupa vouching juga dan juga adanya konfirmasi. Nah,
Selanjutnya itu pengujian kebenaran pembayaran pajak. Nah, apa tujuannya? Di sini untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Nah, teknik pengujiannya apa saja di sini? Itu memanfaatkan data internal DJP, itu berupa surat setoran pajak yang mana disampaikan oleh PKP. Nah, akun-akun terkait PPN dan PPNBM ini yang pertama itu ada penjualan, pembelian bahan baku, pembelian barang lainnya, beban jasa, penurunan nilai aset tetap, terus juga ada construction in progress atau penambahan aset tetap berupa bangunan. Nah, untuk materi ini sekian yang dapat saya jelaskan. Semua materi tadi tersebut sudah dirangkum sedemikian rupa ya, supaya kita lebih memudahkan dalam materi mata kuliah pada pertemuan ini. Nah, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.